Oke baik, assalamualaikum dan selamat datang kembali di masih dalam teknisi permesinan. Di samping saya sudah ada mesin jahitnya nih, mesin jahit hitam yang dengan kondisi mati total ya. Namun kita belum tahu di mana titik letak penyakitnya. Yang jelas kita akan membedah apa yang terjadi dan apa yang menjadi penyebab mesin ini menjadi mati total ya. Oke, kita langsung let's go saja ke pembedahannya ya. Ikuti terus. Dan ini dia mesinnya. Untuk kendala hal semacam ini, paling kendalanya di sini satu ya, di dinamo, kemudian di arus ke sini ya, kemudian ke ini nih, intinya di arus listrik, pedal dan dinamo ya. Kita langsung bongkar saja. Oke, kita langsung ke pembedahan aja. Dan kita harus membuka baut ini ya, untuk mempermudah proses pengecekannya. Oke ya, seperti ini cara membukanya. Kita buka bautnya, kemudian kita copot si dinamo ini ya. Untuk pembukaan bautnya ini terbilang setengah mudah ya, dan bisa dilakukan dengan siapa aja. Oke ya, kita langsung turunkan dari badannya, daripada mesinnya. Oke, setelah diturunkan dinamo ini tadi, kemudian kita ambil di bagian ya, seperti ini, pedal. Kita tarik semua, karena kita akan melakukan ke pemrosesan ya, yaitu pengecekan arus listrik di bagian ini ya, di bagian ini ya. Bang, kena kebongkar semua nih. Oke ya, mungkin bagi ada yang bertanya, itu kan mati, tapi kenapa dibongkar semua? Nah, ini dia permasalahannya. Oke, kita jawab ya. Kenapa kita turunkan dinamonya, kemudian kita ambil pedalnya? Ini untuk memperjelas di mana penyakitnya ya. Karena setelah ini kita akan melakukan pengetesan jalur listriknya. Karena saat dinamo mati, bisa saja di bagian ini ya, di bagian dinamonya, bisa juga di bagian pedalnya di sini. Lihat, bisa di sini, bisa juga di arus kabel ini ya. Juga termasuk di bagian area sini ya. Oke ya, di bagian area sini. Jadi kalau kita langsung ponis ke sini itu sangat tidak bisa ya. Tidak bisa kita ponis langsung di bagian sini sebelum kita mengecek. Karena kemungkinan saja di bagian ini pula biasa terjadi hal semacam ini ya. Oke ya. Jadi begitu. Atau bisa di area kabel juga ya. Gitu guys. Bisa di area kabel. Intinya kita tidak bisa langsung ponis di salah satu bendanya ya, atau di salah satu medan. Tidak bisa kita langsung ponis, intinya begitu, tanpa kita melalui cross checkan di bagian mana yang terkendala dengan penyakit semacam ini. Tentunya ini mesin dalam kondisi mati total ya. Oke, kita langsung capcus ke pengecekan. Biasa untuk di channel tutorial ini kita mencoba sebisa mungkin ya, sebisa mungkin memberi penjelasan ya, memperbaiki sesuatu dan memberi penjelasan yang detail sebisa mungkin ya. Untuk kurang detailnya, seandainya kurang detail nih, mohon maaf. Tapi maksud tempatnya tutorial ini, kita berusaha semaksimal mungkin memberikan penjelasan sebelum dan sampai terjadinya apa yang rusak itu menjadi baik kembali, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja, karena ini kendalanya mati total.
Jadi intinya entah arus dari kabel ini kan dari ya, ini dari jalur listrik ya. Dari jalur listrik, sistemnya ya, sistem pengaliran listriknya itu. Ini jalur listrik nih kan. Dia disambung gini ya, untuk dibalikan ke pedal. Oke, dibalikan ke sini ya, lalu disambungkan ke dinamo ya, hingga terjadi perputaran di dinamo ini. Seperti itu sistemnya ya, seperti itu konsep konsep jalan setrumnya ya. Sebelum ke sini, langkah utamanya kita coba periksa di bagian ini ya. Ini kondisi sudah kita eh, colokan ke jalur listrik ya. Oke, jalur listrik. Lihat di sini, dari jalur listrik ya, dia masuk ke terminal ini, ke soket ya, soket. Tapi di dalam soket ini anggaplah ini adalah sebuah terminal ya, karena di sini ada tiga tiga kaki kabel ya, yang yang akhirnya menyalur ke bawah sini, ke pedal ini ya, sini. Oke. Bagaimana kita cara mengetahuinya bahwa kabel ini masih bagus? Tentunya kalau listrik dengan kondisi kabel yang bagus, dia akan teralir setrum ya, tidak akan terputus. Kalau dari sininya, dari sana, dari colokan, dari terminal, dia ke sini tidak nyambung atau terputus di kabel, maka otomatis setrum tidak akan ada di area lubang tiga ini. Oke, lihat di area tiga lubang ini ya. Seperti itu ya. Jadi bagaimana kita mengeceknya ya? Mengecek di bagian kabel ini. Nih, di tangan sudah ada tes pen ya, tes pen. Tes pen ini gunanya untuk mengecek setrum yang masih menyala atau terputus. Seperti itu ya. Langkahnya kita lakukan pengecekan di area lubang ini dulu ya, sebelum ke pedal dan ke dinamo ini ya. Oke ya, ngerti ya? Oke, kita langsung pengecekannya di sini. Lihat. Karena salah satu di lubang ini pasti ada setrum. Kalau seandainya di kabel yang dari setrum itu ya terputus. Oke, kita langsung pengecekannya. Lihat. Ini tes pen ya. Kita pencet, belum hidup ya. Kalau yang tengah tidak bakalan hidup sebenarnya, antara dua aja ini, yang kiri dan yang kanan ya. Oke, tadi ini tidak ada, ini jelas tidak ada di sini ya. Nah, lihat, lihat, ini menyala ya di TPN ya. Setelah kita sentuh dengan kulit, maka menyala. Artinya setrumnya masih normal ya, dari jalur listrik utama ya. Artinya masih normal, yes, begitu ya. Oke, langkah berikutnya, karena ini sudah normal, oke, kita tinggalkan si kabel utama ya, yang dari setrum, yang dari colokan setrumnya kita tinggal dulu. Oke, kita fokuskan langsung ke area pedal ya. Lihat, ini yang dari setrum utama ya, karena masih menyambung setrumnya ke sini ya, kita ambil jalur yang bagian ke pedal ya. Ini kan yang dari utama nih, lihat nih. Nah, ini kan yang satu ada nih kan. Ini yang tengah tidak ada memang. Ini tidak ada ya. Karena tidak ada, ini tidak akan fungsi kalau tidak diinjak di pedal ya. Oke ya. Begitu caranya. Coba kita buka di sini untuk mengetahui masih eh, bagus tidaknya sambungan dari kabel utama ke pedal yang menyambung ke dinamo. Ada dua cara ya, ada dua cara. Oke, kita kasih rincian ya, ada dua cara. Yang pertama, yang lebih mudah ini kan dari jalur utama nih ada ya. Oh, yang ini mana tadi? Oh, yang ini. Nah, ada jalur utama di sini, dia di oper listriknya ya, atau aliran listriknya yang tujuannya berpindah ke sini. Ini harus menyambung, ada aliran listrik. Langkah pertamanya kita tempelkan tes pen ke lubang yang satunya ya. Namun belum ada listrik, hanya yang ini, lihat. Hanya lubang ini yang ada. Yang satu yang dari jalur utama, ya kan? Nah, nah, namun di lubang yang ini tidak ada ya. Ini akan menjadi menyala si tes pennya ketika pedalnya kita injak ya.
Itu langkah pertama mengecek bahwa jalur pedal ke listrik itu masih bagus. Oke, bisa pahami gak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita akan melakukan pengecekan langkah satu, pengecekan di pedalnya. Kita akan indak pedalnya, kemudian kita tempelkan test pen ke lubang yang satunya. Ini yang jalur utama yang menyala, ini yang jalur dari pedal. Kalau ini menyala berarti pedalnya masih konik ya. Oke, kita injak nih. Posisi diinjak di bawah. Lihat, kita tempelkan test pennya. Kita injak. Oke, ini tidak ada, lihat masih mati ya, masih mati ya. Kita lakukan langkah kedua, pengecekan di pedal ya, untuk mengetahui bahwa si pedal masih bagus ya. Dan langkah pertama seperti ini mati, oke, tidak menyala dia. Ini kan langkah jalur utama menyala, ini yang jalur dari pedal tidak menyala. Kita lakukan pengecekan langkah kedua ya. Kita harus membuka pedal ini. Ini mudah, tinggal kita congkel seperti ini, lihat, bisa. Nah, dan saat membuka kita harus hati-hati, jangan sampai tersentuh oleh tangan si jalur listrik ya. Lihat di sini. Nah, ini dia. Ada kabel yang dari tadi ya. Dari sini menyambung ke pedal bawah. Ada skrup 2. Nah, ini skrup ini salah satunya harus menyala ya. Harusnya menyala kalau seandainya kabelnya masih bagus. Lihat ya. Ini mati. Nah, berarti ini arus yang bukan ada setrumnya ya. Kalau hidup nih, kalau hidup, kecuali kalau mati total ada di area kabel yang terputus misalkan, bisa saja sebenarnya, walaupun ini sedikit kemungkinan. Kalau ini menyala, setrumnya ada, tapi ini kan mati nih, berarti bukannya ini ya. Tapi coba kita yang satu lagi. Coba lihat. Seharusnya ini ada yang menyala satu, guys. Seharusnya. Berarti kerusakannya di mana? Ya. Lihat. Ini mati. Ya, kita periksa dulu di bagian kabel ini ya. Oke, periksa. Berarti ada kerusakan di bagian kabel ya. Lihat. Di bagian kabel ada kerusakan dan ini tidak berfungsi ya. Lihat. Yang seharusnya di sini ada aliran listrik, lihat di salah satu ini, namun ini tidak ada, berarti terputus di tengah jalan ya. Kita periksa dulu ya. Oke, sebentar kita skip dulu karena masih panjang prosesnya. Oke ya guys, sudah kita perbaiki dan sekarang sudah ada aliran listriknya. Lihat, ini yang ground ya, ini yang ada setrumnya, lihat, ada kan, ternyata ada di soket yang kurang tepat ya. Sini lihat, intinya sudah ada aliran ke pedal ini ya. Oke, artinya dari colokan utama listrik ke pedal sudah aktif ya. Oke ya, berarti kita tinggal mengecek ke bagian atas ya. Sudah balik lagi kabel kan ke bawah nih, dari colokan ke bawah dan sudah tersambung. Dan arus ini ketika diinjak dia akan balik lagi di sebenarnya sini. Oke. Oh, tadi ini bukan ya, maaf. Ketika kita injak, jadi di kabel ini tersambung ketika injak dari medan arang ini ya, sini nih. Lihat. 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 Begitu kita injak, ini akan menyala ya, akan menyala ke sini. Berputar ke sini ya. Jadi arus sistem listriknya itu sini, lihat. Ini menyala ya, dia berputar ke sini ya. Mana, oh, gak kelihatan ya, dari sini. Nah ya kan, dia akan berbalik ke sini begitu kita injak. Karena tidak kita injak nih, tidak kita rapatkan, ini terputus ya. Begitu kita tekan seperti ini,
supaya rapat, dia akan mengarus ke sini dan balik lagi ke atas hingga menepi di bagian dinamo ya. Dinamo, oke. Ini sudah menyala, artinya tinggal kita lari ke atas saja ke dinamo ya. Oke, seperti itu. Perhatikan aja langkahnya. Oke ya. Perhatikan langkah-langkahnya aja. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini dulu. Oke, sebelum kita melanjutkan ke bagian dinamo ini. Intinya seperti tadi, perhatikan dulu saluran-saluran dari colokan utama sampai sini sampai pedalnya sebelum naik ke atas. Ini sudah bagus, kita tinggal fokus di sini ya, di dinamonya aja ya. Wah, rada balel loginya. Semoga dimengerti dengan kawan-kawan aja nih. Kondisinya rada balel ya karena entah kurang ngopi, karena apa nih balel pokoknya. Intinya fokus ke tutornya aja ya. Oke, kita tinggal di bagian ini ya, di bagian dinamo. Biasanya untuk kondisi mati total ya, ada beberapa faktor di sini ya. Bisa di sini copot, lihat. Nah, lihat, bisa di dalam ini bisa copot, bisa. Tergantung kondisi ya. Bisa copot. Oke. Bisa juga karena matinya itu disebabkan oleh arang ya. Dan sini arang ada dua ya. Lihat, satu dan dua ya. Di kanan kiri, lihat. Jelas gak? Di kanan kiri. Coba bisa diperjelas. Ini satu dan ini satu ya. Kanan kiri intinya kanan kiri. Jadi jumlahnya ada dua arang ya. Dan itu salah satu penyambung ke putaran spool di dalam ya. Salah satu penyambung ya. Jadi kalau tidak ada arang atau habis ya, intinya habis, kalau kondisi habis itu kalau enggak udah terkikis, biasanya bisa juga di dalamnya itu bubuk ya atau pecah-pecah dan akhirnya menyebar dan copot dari per di dalam ya. Itu saja. Oke, karena ada dua faktor, kira-kira nih analisa saya dua faktor. Satu di sini ya, karena colokan masih bagus di sini. Paling dia ada kabel, kemudian di arang ya. Karena untuk kabel di dalam ini sedikit kemungkinan, lihat, di dalam kabel ini sedikit kemungkinannya terjadi ya. Biasanya jarang terjadi. Paling di sini karena diakibatkan mungkin kabelnya itu kajadet ya. Apa sih kajadet? Coba deh. Tulis di kolom komentar kajadet itu apa ya, bahasa nasionalnya. Oke lah, itu buat hiburan aja buat kawan-kawan. Kajadet ya, intinya kajadet ini jadi terputus bisa. Nah, lihat kalau kajadet ya. Kalau kajadet paling di sini itu goclek ya. Oke, tapi di kondisi seperti ini, lihat, ini kabel masih utuh ya, masih utuh dan masih kekar. Lihat, masih kekar, masih page ya, bisa dilihat, lihat, masih kokoh ya. Dan kita tidak merucut ke sini sakitnya ya, karena masih kokoh, kecuali begitu kita tarik copot bisa saja karena si dalam kabelnya itu sudah kopos ya, sudah kopos, bisa terjadi itu. Namun kondisi, lihat, ditarik-tarik masih kuat. Kita fokus ke arang ya, langsung fokus arang. Kita buka arangnya, nanti ketahuan gimana penyakitnya ya. Lihat, susah juga ya, karena area ini jarang disentuh sebenarnya, kecuali mati ya. Kalau mati atau lemot baru kita buka. Nah, yang satunya sudah hilang, lihat, tidak ada ya. Coba lihat, perjelas, tidak ada ya. Jelas gak ya? Oke, ini tidak ada ya, artinya sudah habis ya, sudah habis. Entah karena menyebar, karena gesekan itu jadi dia pecah ya, entah. Intinya lihat, akhirnya sampai kok begini, intinya sudah tidak ada. Dan bisa dikatakan ini salah satu penyebab dinamo mesin jahit mati total ya. Oke, kita langsung periksa ke satunya lagi, barangkali ya keduanya bisa saja, karena tidak ada yang
tidak ada yang tidak mungkin ya di dunia ini. Lihat, kalau yang satunya masih utuh ya. Oke, mungkin timbul pertanyaan nih, Bang, kok bisa ya yang satu masih panjang, ya, yang satunya sudah hilang atau habis? Gini, seandainya kasih arang berbarengan dengan posisi atau porsi yang sama, dimasukkan berbarengan ke dalam dinamo, ya, begitu dia berputar, menggeseknya sama ya, mungkin itu sudah pasti ya. Tapi kenapa satu ada yang satunya hilang? Gini, mungkin yang satunya ketika berputar karena panas, akhirnya yang satunya pecah. Ya, logis banget sebenarnya. Bisa kemudian menyebar dan lihat berantakan di dalam ini. Ya, intinya menghilang aja. Atau karena bubuk, tahu bubuk? Tahulah pasti ya, bubuk aja intinya. Pecah-pecah, akhirnya menyebar di dalam sini sehingga hilang. Nah, sebagiannya lagi kemungkinan satu masih utuh yang satu hilang ya. Mungkin saat pergantian sebelumnya mungkin saja ini masih baru digantinya ya, dan yang hilang cuma diganti. Akhirnya copotnya bukan copot ya. Artinya habisnya tidak berbarengan seperti itu ya. Oke, karena ini yang masih utuh, kita masukkan lagi ya. Masuk lagi ke lubangnya, jangan sampai salah lubang karena kalau salah lubang berbahaya sekali. Ya, harus tepat di lubang yang sesuai dan tempatnya ya. Ingat, jangan sampai salah lubang intinya. Itu berbahaya sekali ya, guys. Nah, PR-nya tinggal yang satu ini. Ya, yang satunya ada, yang satu tidak ada. Itu PR banget sebenarnya. Kalau kita tidak tersedia di tempat, kita harus beli ke toko ya. Harus beli ke toko. Coba kita cari dulu ya. Cari dulu, semoga aja ada ya di sini. Tapi kalau bagian teknisi perservisan selalu sedia ya. Harus ya. Oke ya. Dulu kita nyari dulu. Oke, taikin dikit ya, gak apa-apa ya. Biar tidak penuh, kita taikin sedikit. Oke ya, apa lah. Nah, lihat sudah ada ya, jelas ya. Sudah dapat, kita sudah menemukan mana? Ayo, terhilang lagi. Harusnya ini kondisi seperti ini harus diganti, harusnya lihat. PR-nya sudah bengkok ya. Ini sudah layak pakai sebenarnya. Tapi berhubung tidak ada serepnya, kita paksakan dipasang aja ya. Paksakan aja untuk dipasang. Yang penting hidup intinya seperti itu. Kita masukkan saja sini. Nah, ada pernya dan di sini ada jendil ya. Oke, jendil ya. Ini untuk mencakupkan ke pernya sini. Seperti ini ya. Ya. Nah, sudah menempel. Kita langsung masukkan saja ke sini ya. Kita tinggal masukkan saja. Udah ya. Intinya masukkan, tidak akan salah lubang karena cuma ada satu lubang ya. Jangan banyak-banyak lubangnya, bahaya. Itu aja, yang penting cukup seperti ini. Sudah ya. Oke, bisa dipahami. Pokoknya gak usah diulang deh, gak usah diulang sama saya ya. Gak usah diulang, gak perlu diulang karena tadi sudah jelas sekali. Kalau sekiranya kurang paham, silahkan diputar-putar saja videonya ya, biar lebih jelas seperti itu ya. Oke lah, udah jelas sekali sepertinya. Pokoknya diputar aja. Kalau sekiranya kurang paham, kurang jelas, silahkan diputar videonya berulang-ulang sampai kawan-kawan semua paham dan jelas ya. Oke, seperti itu. Lihat, ini belum dipasang. Oke, kalau untuk ini kita dahulukan pemasangan ya, karena sangat berbahaya sekali. Jangan sampai kita kena setrum ya. Walaupun tegangannya gak seberapa, ini sangat berbahaya sekali intinya. Kita pasang langsung, pasang kembali ya.
biar aman, tidak terkena setrum seperti itu. Lihat, kita coba saja langsung. Ini sepertinya fix ya, tapi baru sepertinya fix karena sudah jelas tadi di bagian mana ya, intinya di bagian salah satu arang sudah habis atau hilang ya, entah hilang entah habis, intinya tidak ada saja di dalam ya, seperti itu. Kita colokkan saja dasar seperti ini. Untuk penyambungan di sini tidak akan salah, kecuali yang beda dudukan ini ya, ada yang berbeda, beda merek, beda dudukan. Intinya harus cari yang cocok ya, yang serasi. Kalau tidak serasi, tidak sefrekuensi, itu susah banget ya guys. Seperti itu, lihat. Ini aja fokusnya ke sini. Ini kan mati total. Arahnya hilang. Tadi sudah dicek di awal ya. Dicek enggak ya tadi, lupa. Intinya mati aja ya, seperti itu. Kita langsung cek ya. Kalau di ini berputar berarti udah hidup. Kalau misalkan masih mati, kita bongkar lagi deh. Bongkar lagi. Kalau enggak ganti video ya. Kita ganti video baru untuk pembahasannya. Semoga aja sembuh ya, atau hidup kembali. Nah, lihat. Lihat. Saya memperlihatkan putarannya. Lihat. Nah, lihat. Dengar ya, intinya dengar aja, dengar ya. Pasti dengar nih, kencang soalnya. Oke, itu aja ya. Jadi intinya begini, kalau ada kendala di dinamo ini seperti ini nih, kondisinya mati total ya, mati total. Ikuti tutornya seperti tadi dari awal ya, tes satu persatu hingga sampai selesai, sampai bunyi seperti ini. Intinya hidup kembali seperti itu. Gak usah saya perjelas lagi, intinya sudah jelas tadi dari awal. Coba putar-putar sampai paham betul ya. Oke kawan-kawan, kalau memiliki kendala seperti ini jangan lupa ya, seperti tadi. Oke, itu saja untuk kali ini ya. Tidak ada yang diperjelas lagi, pokoknya seperti itu. Kita akhiri saja videonya. Oke, sehatlah. Kita akhiri saja dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dengan lain kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.